Komandan, ngapain sih orang kantor kita aman ngundang Roy Kiyoshi? Ini sekarang kita panggil dia Ultraman. Coba nyanyi, Mas. Adakah waktu yang tak berbatas untukku merasa bahagia? Disuruh nyanyi, terus nyanyi di tengah-tengah di HP sama model. Berasa kayak sendal jepit. Berasa kan sendal jepit. Padahal mah pupil kali ya. Tersangka, tidak bersalah. Gimana? Ayo jelasin. Asik, kita butuh penjelasan. Jawab. Asik. Lu nggak pernah tepuk lain. Jangan apa-apa, komandan semua didukung. Hesti, cantik begini kok masih jomblo aja ya? Lama banget cari pacar. Kendall Jenner, Kylie Jenner, dulu begini. Tiba-tiba bibirnya jadi jeding, jadi makin cakep. Katanya suruh pakai beginian. Bisa kali ya pakai alat bekam. Kan lebih ketarik, mukanya jadi lebih kenceng, bibirnya juga lebih jeding. Kalau gini mah bisa dapat pacar ya nggak sih? Saya bisa punya pacar. Kayaknya hidungnya kurang kecil deh. Gue beli alat tuh di toko POI. Ini katanya bisa ngecilin hidung, bikin mancung. Bisa kali ya? Bisa dapat jodoh kalau kayak gini. Kalau kayak gini sih udah pasti makin cantik. Oh, makin kecil hidungnya. Didiemin berapa lama ya biar kecil kayak Kendall Jenner? Bisa nih kayak Kylie Jenner minimal lah. Cakep-cakep banget ya. Dan maaf Dan, lagi diberesin Dan. Ini apa ada? Oh. Iya. Kok tumben kamu? Saya belum ada di ruangan, kamu udah ada di sini. Iya, bebenah Dan. Bebenah Dan. Esti? Iya Dan. Komandan. Bentar, ini Hesti Pak Roy Kiyoshi. Oh gitu sih Dan. Hesti? Aku cantik gak sih Dan? Kamu cantik kok, tenang aja. Kamu luar biasa. Oh, Kiki aja direbutin sama Andika sama Wendy. Kemarin sekalinya dapat pacar, malah ditinggal kawin. Makanya aku tuh pengen kayak keluarganya Kak Darsian. Kan bibirnya jadi jegiring ya Komandan ya. Ini aku tadi pakai bekam nih, makanya bibir aku kayak gini Komandan. Ini kan Kim Kardashian, Hesti Kadarusman kayaknya. Gimana? Tapi cantik ya Komandan ya? Wah. Iya, maksudnya ini kan kulit aku juga jadi lebih kencang. Semua ketarik ya? Iya. Bisa nggak besok-besok tariknya mah mikrolet biar lebih kencang. Komandan jangan gitu Komandan, aku nggak cantik ya Komandan ya. Cantik. Aku nggak cantik wow, ya Dan. cantik banget. Saya punya tipsnya. Apa? Di rumah nanti ada karet. Ini di bagian sini, bagian semua tarik, ikat, bawa ikat. Ini begini semua. Tapi kalau segini udah oke. Tapi hati-hati jangan dilepas karetnya. Iya. Ntar jadi. Komandan aku insecure nih. Aku nggak percaya diri cantik kan ya Komandan? Kamu pokoknya. Iya. Ya. Aku kalau Komandan bilang aku cantik, aku pede sih kayak Ingat, gini. satu tips dari saya. Iya. Kalau kamu mau menjadi pribadi yang menarik agar orang suka sama kamu, bukan fisik kamu yang kamu upgrade, tapi hati dan juga pikiran kamu. Ya udah aku. Ya, karena ketika itu ada, maka orang tidak perlu lihat fisik tapi hatinya. Oh. Tapi saya lihat fisik juga sih.
semua sih? Tuh, Kata siapa? tuh. Oh ini bukan dikunci. Kenapa? Gak bisa dibuka. Hey guys, Kenapa, Pak? lama nggak ngantor gue perhatiin kantor ini makin aneh ya. Aneh gimana maksud lu? Semenjak gue pulang dari US, gue belum ngeliat Kiki. Pasti lo yang ngelarang Kiki ketemu gue ya di kantor. Dia apaan deh lebay banget. Soalnya gue dapet laporan dari netizen katanya lo udah mulai deket-deket lagi sama Kiki. Ya. Ya Allah. Ini begini nih, kalau ikan Mas Koki ribut nih. Tahu nggak ikan Mas Koki? Apa? Ikatan mas-mas korban Kiki. Bisa aja ikan pesut. Iya kan? Kata siapa? Lu lebih percaya netizen daripada gue. Lah, emang semua netizen laporan ke gue via DM, bro. Gila, lu di Amerika masih sempet buka DM. Ngapain? Gue setiap hari selama gue di Amerika, setiap jam 12 siang, itu kan jam makan siang kantor. Ya. Gua telepon Kiki, nggak pernah diangkat. Pasti lu yang larang kan? Gak ada gua ngelarang Kiki. Lah, buktinya Lu bohong, lu Kiki jangan setiap nelpon nggak pernah diangkat. Tapi 12 jam kemudian dia WhatsApp gua, sorry gua udah tidur jadi nggak bisa angkat telepon. Pasti lu yang nyuruh kan alasan kayak gitu kan? Emang Allah, Andika. Pak Andika mohon maaf. Makanya udah lu jangan jauh-jauh, lu ke Ciseeng aja udah. Jawab, jangan ngeles. Bukan ngeles. Apa? Itu kan perbedaan waktu. Perbedaan waktu 12 jam. Gua sama Kiki nggak beda waktu, cuman beda keyakinan. Beda keyakinan gimana maksud Yang lu? beda keyakinan di dunia nyata tuh gua. Susah banget. Gua sama Kiki juga beda keyakinan. Gimana maksudnya? Kiki yakin sama gua nggak yakin sama Kiki. Ya kalau nggak yakin kenapa ribut-ribut gini? Ya, gua dapat laporan aja, katanya lu deket-deketin lagi. Gak ada, tuh, beda Kiki. 12 jam. Waktu lu telepon jam 12 siang di sana, di sini malam. Ah, gua nggak Iya. percaya sama omongan. Lu gak percaya gimana? Kok gak percaya gimana? Masih lu yang larang-larang. Lu ke Amerika lu gak pelajarin apa tentang geografi? Iya. Gimana ceritanya? Gua di Amerika juga merhatiin, Wen. Di sana matahari terbit juga jam 6. Apa bedanya sama di sini? Beda 12 jam. Di sana jam 12 siang, di sini jam 12 malam. Begitu loh. Ah, males Sama-sama susah. terbit ya bener jam 6. Jam 6 ya jam 6 pagi. Jam 6 pagi di sini apa jam 6 pagi di sana? Oke, tapi lu akuin nggak? Lu deketin lagi kan Kiki? Kagak. Ah, bohong. Selama lu kesana ya, Kiki coba deketin gua, tapi gua nggak pernah deketin dia. Ah, bohong. Bohong dari mana lu? Kita tanya editor, ini buktinya. Ya itu lu salah sangka. Salah sangka gimana? Gua selalu ngejawab tuh. Ih gila, lu masih ngeles ya? Gue punya bukti lainnya. Nih, kita lihat tayangan. Udah 2 ya? Dika, 10 aja kayak begini. Tayangan ulang kita. Oh jangan gini amat apa? Kenapa emang? Ya kagak kan. Kiki layak diperebutkan. Ya saya kan saksinya Pak Wendy nggak ngapa-ngapain juga Pak. Dari tadi ngerebutin Kiki. iya. Aduh, emang udah jelas kok Kiki sama Dika memang beda. Beda kelamin kan? Iya. Ya, Tuh, itu betul sekali. Ini kan lo mulai sekarang ngerebutin. Hesti, Aku cantik kan? lu habis Kata ketendang McGregor. Apa sih, jangan gitu dong. Kata komandan aku cantik dengan penampilan baru aku. Ini aku belum operasi. Ini aku lagi gladi resik dulu. Ya. Spider-Man No Way Home. Selamat aja. Iya. Lu ngapain sih, Hesti? Ngapain sih, Bu? Digini-giniin. Apaan Biar apa sih? Iya. Tapi Biar cantik apa? Biar kan? Aku cantik kan? Sorry kalau lu nanya gue masalah cantik apa enggak. Gue kalau ngelihat cewek tuh cantiknya bukan dari luar. Dari mana? Tapi dari dalam. Makanya buka dong. Hati lu ya. Loh, baru aja aku bilang oke. Komandan, Komandan, ngapain sih orang kantor kita aman ngundang Roy Kiyoshi? Sabar. Teman-teman semua. Kok Kenapa, dibiarin Dan? Sekretarisnya Jangan. begini. Jangan. Bukan, ini sekarang kita panggil dia Ultraman. Ultraman gaya. tarik lagi. Balik lagi. Kalau baterainya lemah bunyi. Ultra.
Ultraman gaya. Aduh, elah. Kemarin Perlu begini dah. Kemarin udah cantik. Ini aku mau lebih cantik lagi. Ini aku udah mirip banget. Sama siapa sih contohnya, Bu? Ah, Lah kan. Allah. Sama Ini kan Kylie Jenner. Nah, ini Kali Malang. Sudah. Yang penting Hesti kan tetap baik, dia melayani. iya. Hesti aku sabar. ditinggalin. Kemarin aku mau dinikahin juga gak jadi gara-gara ditipu. Ya. Di kantor ini kalian cuma ngerebutin Kiki doang. Buka kemarin aja kamu ditipu, apalagi kayak begini. Ah, elah. Ultraman. Udah, kalian sekarang tetap bekerja seperti biasa. Anggap saja Hesti ini seperti biasa juga. Oke, Andika? Aneh, Komandan. Aku lagi JR, kenapa sih? Yaudah, yang kemarin Terbiasa dulu aja. Nanti baru dipermanenkan. Ih, amit-amit coy. Janganlah, udahlah. kemarin udah cantik tau. Ya. Hesti kembali lagi bekerja ya. Udah, gak usah dengerin kata-kata mereka. Udah ya, Tadi aku pengen denger biar aku lebih percaya diri. Komandan, aku cantik kan? Kamu cantik. Bilang aja cantik. Pak, saya mau lapor, Pak. Silakan. Bu, maaf, udah matang belum nih? Lu pikir apaan? Ini kenapa ini? Ngapain? Saya mau lapor, Pak. Masa temen saya tiba-tiba bengep kayak gini digebukin orang? Iya, tadi bangun-bangun terus kok lagi kayak gini. Bangun-bangun terus kayak melek gitu ya. Iya lah. Ini bangun mah melek. Ini kejadiannya dia dipukulin. Iya. Tiba-tiba dia masuk ke sebuah ruangan gelap gitu, Pak. Terus ada yang gebukin dia. Wah. Dan dia pas sadar, dia ngaca mukanya udah kayak begini. Ini maksudnya kasusnya KDRT? Enggak, bukan. KDRW? Terus aja RT, RW, lurah, camat, terus aja. Kan ada KDRT, emang KD nggak boleh jadi RT? Boleh. Tapi kan KD penyanyi. Iya. Masa KD penyanyi tiba-tiba jadi RT? Iya, jadi anggota DPR boleh. Iya, tapi- Masa RT nggak boleh? Boleh. Kenapa ribut masalah KDRT, KDRW? Ini kan nanti masa KD nggak boleh jadi RT? Boleh Ya aja. boleh. Boleh. Gara-gara KD. Gara-gara KD. Terus kalau bukan KDRT apa kasusnya? Kenapa bisa Ya itu dianiaya? dia, makanya saya bingung kok ada ketidakadulan di sini. Adil. Sering nonton kayaknya. Iya. Jadi- Apa yang Anda ingat? Apa yang Anda ingat sebelum Anda Jadi bangun pas dengan aku kondisi seperti ingat-ingat ini? itu, aku tuh habis masuk ke ruangan yang gelap. Terus aku ketemu sama orang. Ciri-cirinya dia pintar nyanyi. Terus dia nggak begitu tinggi lah. Ya. Segini. Ya. Ini Yang- cowok apa cewek? Sebentar. Cowok. Bisa sekalian digambar, di Wendy tolong. Lanjut, Mbak. Iya, jadi dia Ini jempolnya kenapa sih, Mbak? Kirain pakai handicap. orangnya nggak begitu tinggi. Ini laki-laki ya? Ya, laki-laki. Laki-laki. Terus alisnya naik satu. Ke lantai berapa? Tidak. Dia naik gini, bukan ke lantai atas. Iya, Oh, rambutnya? rambutnya lumayan keriting. Oke. Terus ya nggak begitu tinggi. Gak begitu tinggi ya? Intinya dia suka banget nyanyi. Oke. Oke. Sudah berhasil saya gambar. Oke? Wow. Ini. Gimana gambarnya? Posisinya jauh memang. Jadi kita emang nggak bisa ngelihat. Ya kan kita lagi mengawasi Iya, ya. iya. Iya, jadi nggak bisa sembarang. Jadi jauh banget gitu. Kita bagaimana menangkap pelakunya kalau begini? Ya makanya harus pelan-pelan. Jadi kita samperin dia pelan-pelan. Ini harus benar-benar teliti. Oke. Jadi Anda merasa Masa nggak ngeliat sih? jadi Anda merasa dianiaya sama orang tersebut? Iya, karena ya Bapak lihat sendiri lah muka saya bisa kayak gini. Hanya itu yang Anda ingat? Iya, saya Nah, Mbak sebagai apanya? Saya sebagai temannya. Sebagai temannya. Sahabat. Terus dia sebagai apa? saya sebagai temannya juga. Sebagai temennya? Sahabat saya juga, Pak. Nggak bisa. Kamu sebagai apa? Sebagai sahabat. Sebagai oke, sahabat ya. Oke, sahabat. Kamu sebagai apanya dia? Teman aja. Nggak boleh, itu sama. Nggak boleh. Tapi saya ada di close friend-nya Ya dia. kan memang kondisinya. Nggak bisa.
harus Kayak misalkan gini, komandan sebagai apa di sini? Saya sebagai komandan. Ah, atasan saya. Nih. Saya sebagai bawahan. Beda. Saya sebagai pelapor. Sebagai pelapor. Iya. Nah, hubungannya dengan dia? Dia korban, tapi saya ngelaporin. Kamu Tapi saya hubungan- nggak terima dia diginiin. Kamu hubungan sama dia apa? Sahabat, teman. Sahabat. Iya. Kamu sama dia apa hubungannya? Hah? Sahabat. Nggak boleh, Nggak boleh, sama. Sama. Nggak bisa. Kita nggak bisa cara gitu. Bisa nggak usah masalahin itu gak? Ntar palanya makin bonyok. Cuma gara-gara sahabat doang gimana cerita? Ini gimana nih Pak? Bang, nggak usah khawatir, kita akan segera usut mencari pelakunya ini siapa. Ini nggak boleh begini, ini bahaya ini Ya. sepertinya. Oke. Masih ingat lokasi tempat Anda disekap itu? Ya di suatu gedung tapi gedungnya tuh gelap gitu. Gedung tua, Ya, berapa umurnya? kira-kira sudah 1 abad. Kita akan cari. Oke, jadi ciri-cirinya udah jelas seperti Udah jelas. itu. Nanti kita coba akan cari komandan. Oke, coba kamu langsung aja menuju ke TPU untuk mencari. TKP. Menuju ke TKP. Serem dong Oh, rakyat ke TPU. Ke TKP. Ya udah, kalau kayak gitu siap komandan. Laksanakan. Terima kasih. Gak ada Kita lagi kemana? duluan. Saya dan sahabat saya gimana? Dan saya kemana Dan? Sini aja. Hah? Sana sana. Ya kemana kek? Anggota kami telah menangkap 3 tersangka yang diduga pelaku yang melakukan kekerasan seperti ini ya di wajah Mbak ya. Tapi kita belum tahu nih dari 3 orang ini yang mana. Untuk itu kami butuh kerjasama Mbak, karena Mbak yang paham. Soalnya tadi sempat mengaku ke saya, dia pun juga agak sulit mengenali wajah pelakunya karena kondisi saat itu ruangannya cukup gelap. Gelap. Betul. Iya. Jadi hanya suara. Ya, Iya, nyanyi iya. aja paling. Suruh nyanyi. Ya, suruh nyanyi. Nyanyi aja komandan. Mas, Mau main tak umpet. Kita lagi. Apa kira-kira ciri yang paling mudah dikenali dari tersangka? Nanti ketika mereka nyanyi, Hah? kayaknya saya bisa tahu suaranya. Karena pada waktu kejadian orang itu melakukan nyanyi. Iya, dia pas datang itu dia sambil nyanyi gitu. ini Tapi kan karena gelap jadi saya nggak sama ini kelihatan. mungkin bisa nyanyi. Ini judi online kayaknya. Coba kita tes aja suaranya ya. Kita tes aja suaranya. Mbak, kamu dulu ya. Kita mulai ya. Sekarang? Besok ini tahun lalu. Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta, indahnya dicintai saat kau jadi milikku. Lanjut. Kau takkan ku lepaskan dirimu cinta. Maaf. Dia coba impro. Dia impro. Orang lagi diinterogasi impro. Ini lagi interogasi. Karena namanya kan hit and run. Ya bener. Kena bukan lagi ajang pencarian bakat. Coba, Gak ada takut-takutnya nih orang. kamu lagu yang lain. Jangan lagu yang itu. Di kehidupan yang kedua enggak ada perubahan. Dragon Ball. Dragon Ball. Gue udah feeling nih. Dari yang pertama sama yang kedua apakah sudah ada? Kayaknya bukan deh. Belum ya. Soalnya yang waktu itu suaranya benar-benar bagus. Bagus ya? Bagus. Coba yang ketiga. Nyanyi. Iya. Kok gitu? Kok bagusan? Bentar. Saya juga bingung. Kayak Ini kayaknya ketekan nih. Ketekan di sini dia. Iya kok suaranya begitu. Coba Coba nyanyi mas. Adakah waktu yang tak berbatas untukku merasa bahagia? Ada. Pak, udah ketemu. 100% saya yakin ini orangnya. Gue bilang juga. Salah bang. Salah. Ya, Gue ini, bilang. Pak. Gue jadi lagi ini ya. Ini nyecer yang ini. Kok gue jadi takut bener? Kok lu nyecer yang ini sih? Di lapangan soalnya nih pernah ketemu sama nih orang nih. Jambret nih orang. Berarti yang ini nih komandan. Iya, berarti. Gak disangka. Gak diduga. Gak disangka, gak diduga. Ya. Ternyata ini pelakunya. Loh, pelaku apa, Pak? Ini Penganiayaan. penganiayaan. Hidungnya sampai orang tua.
Kenapa orang tua? Bonyok. Enggak Pak, ini bukan dianiaya Pak. Tapi ini Operasi Pak ini. Enggak, orang Operasi saya gimana dianiaya. sih? Orang teman saya bilang, Dek. Udah dan Masuk bawa aja dalam langsung ke ruang ruangan tidak interogasi. mungkin. baik kalau begitu. Kita telusuri aja, Prof. Maaf, saudara kita bawa dulu ke ruang interogasi untuk mempertanggungjawabkan dan kita akan ngobrol di sana. Nggak bisa. Harus bisa dong. Oh bisa. Pak Dika. Lama nggak kelihatan. Iya loh, udah sebulan ya nggak ketemu ya Pak? Kan aku kemarin dari Amerika. Oh my god. Jadi gimana Pak? Gimana Pak? Amerika gimana Pak? Wah seru banget. Jadi aku kayak kan berangkat dari Jakarta aku naik pesawat kan. Terus aku kalau naik pesawat ke Amerika tuh kurang lebih kayak 24 jam gitu. Tapi karena aku naiknya bisnis jadi cuma 15 jam. Lebih cepet aku nyampenya. Keren. Terus habis itu aku kan mendarat di New York ya kan. Terus aku ngeliat patung Liberty. Kamu tahu patung Liberty kan? Iya yang naik itu kan. Iya yang begini. Cuman pas aku datang lagi begini. Seru banget ya Pak ya. Terus ngapain lagi Pak di sana Pak? Di sini aku ceritain. Aku nyariin Asput mana. Nggak ada. Taunya adanya cuman as hati, as kritik. Dari situ aku langsung ke LA, Los Angeles, tempat yang ada tulisan Hollywood itu loh, Asput, tahu nggak sih? Kemarin tuh jalan kurang lebih kayak 24 hari gitu loh, tapi lamaan karantinanya daripada jalan-jalannya. Ya tapi paling nggak aku udah ke Amerika lah gitu. Boring. Hah? Gimana sih? Mejanya bunyi. Buat aku Pak Wendy. Iya. Dua. Sari misi 2 goreng ayam kremes. Isinya 2, porsinya banyak. Harganya hemat. Makasih ya Pak. Ih, Asput jahat. Orang Kenapa lagi sih, cerita Pak? malah ditinggalin. Abis aku tuh tadi boring, tapi sekarang udah enggak. 2. Enak deh kelihatannya. Bagi dong Asput. Jangan apa. Belum makan juga nih. Pelit banget sih. Banget ini Pak. Minta dong dikit. Bapak bikin sendiri deh. Itu pengen yang sesuap aja ada kremesan-kremesannya. Kelihatannya enak tuh. Cium dulu aja Pak. Nih, buat lo. Oh buat gue? Iya, nggak usah minta punyanya Asput. Udah. Nah tuh kan ada. Makasih Gantit. Ya disensor, gue mau ngomong ganteng disensor. 2. Wah mantap nih. Gua mulu, udah makan. Iya. Perasaan gua ngasih 1, dia teriaknya 2. Ya kan isinya 2. Ah, itu maksudnya. Porsinya banyak. Ah, Rasanya nampol banget. bener banget. Iya dong Dika, enak kan? Sarimi isi 2 goreng ayam kremes udah jadi favorit gue juga. Udah gitu asik banget buat dinikmatin bareng-bareng. Sarimi isi 2 goreng ayam kremes, nikmatnya asik buat bareng-bareng. Disuruh nyanyi. Saya rasa orang ini bakal terjerat 2 kasus nih Komandan. Selain Apa itu? penganiayaan mungkin bisa juga pasal penipuan. Karena bisa-bisanya dia mengaku seorang dokter. Mana ada dokter boleh sambil penampilannya makan? kayak gini? Silakan. Iya kan? Ayo sambil. Ya boleh. Sambil makan dong. Saya dagang ini bang. Oh iya. Sambil makan. Iya. Jangan diam aja. Buat komandan kalau makanan mah. Hah? Iya komandan, ini kan buat komandan kan makanan Iya, disiapin. iya. Saya lagi diet kebetulan nih. Tapi kalau mendoan sama telur dadar mau? Boleh. Kalau gini-gini saya enggak. Lagi jaga banget ini. Tapi benar kata Andika, Anda sepertinya bukan seorang dokter. Iya, masa? Dandanan Anda tidak mencerminkan seorang dokter. Betul. Oh dokter kalau kaya gini. Oh, begitu? Tapi kan saya Kalau miskin gitu. Lu yang ditunjuk.
Ini saya mendapat informasi dari pelaporan tadi, pelapor saya. Anda ini melakukan penganiayaan. Oh, enggak Pak. Sampai perempuan tadi Anda lihat sendiri kan mukanya bonyok-bonyok. Itu tuh pasien Pak, pasien saya itu. Alah. Dia mengaku dianiaya oleh Anda di tempat gelap. Lah kalau operasi kan matanya ditutup Pak, jadi panasnya gelap. Oh, masa operasi sama main tak umpet sama? Loh, matanya aja ditutup, bukan ditutup pakai. Ada operasi begini. Udah belum? Mana sih Dan? Kenapa harus ditutup? Kenapa harus ditutup? Hah? Kenapa harus ditutup? Kalau buka kan Serem ya? serem Pak. Sadar Dan. Jadi dia dibius maksudnya? Iya Pak, kasih obat tidur. Kenapa dipanggil Tompi? Iya dulu waktu kecil dipanggil Tompi, sampai gede karena masih kecil juga dipanggil Tompi terus Pak. Oh. Ada artinya Tompi itu? Itu nggak lucu ya persennya? Bukan. Bukan. Justru karena Bapak nanya itu nggak lucu, itu malah jadi lucu. Malah lucu dari situ. Kalau namanya Teku kan pasti dari Aceh. Betul Pak. Bahasa Aceh, Tompi itu. Enggak Pak. Apakah ngambil? Ceko. Congvi gitu Pak. Jauh kayaknya Tompi itu. Tompi itu. Jangan, nih hati-hati nih orang. Ini orang bahaya, bahaya loh. Menjebak kata-katanya. Menjebak loh. Tompi itu yang buat kalau kita lagi. Nah. Selfie. Toksis. Toksis. Kalau Tompi pakaian kita biar gak kena peluru. Rompi. Masih nyambung. Tompi apa tongsis? Kan begini tuh. Ya udah terserah komandan udah ikut. Apa yang Anda lakukan 24 jam yang lalu? Ya. Operasi Pak. Ada selalu operasi. Malah begini. Ini dari tadi nih jawaban Anda tuh kayak diambang-ambang begini. Iya. Operasi apa? Kalau Jangan benar aku Anda dokter, melakukan Anda. tindakan operasi, berarti orang yang terakhir Anda operasi, orang itu tadi? Betul Pak, namanya Marlina. Udah tahu. Marlina, padahal namanya Sukaisi. Iya, Marlina Sukaisi Pak. Oh, Marlina Sukaisi. Enak kan kalau polisi. Kan Bapak tinggal baca di sini Pak. Namanya bukan Marlina Sukaisi. Saya pamit ke pensi. Biar gak kelihatan gue. Kita lagi interogasi. Iya. Tapi profesinya nih orang banyak. Biasanya penipu kan berganti-ganti profesi. Anda sutradara juga. Iya. Kok tahu? Iya, saya baca. Oh iya. Penyanyi juga. Penyanyi, Fotografer. dokter. Betul Pak. Komandan kalau ingat dulu filmnya Leonardo DiCaprio, Catch Me If You Can, dia kan berganti-ganti. Saya sutradaranya itu Pak. Ah, ini nggak percaya kalau ini. Kalau ini nggak percaya. Ini nggak percaya. Anda menghayal itu. Mulai pinter ya. Iya dong. Mulai sadar kalau kita tolol. Nah, kita nggak mau terjebak lagi. Ya. Di situ kan perannya Leonardo kan memang berganti-ganti profesi untuk ngecoh. Iya, ngecoh. Iya Pak. Jadi sebenarnya pekerjaan Anda apa? Leonardo Pak. Pantesan. Jadi terinspirasi dari film itu. Iya. Penampilan Anda pun juga seperti itu. Memakai topi supaya kelihatan kayak Haji Bolot. Sebenarnya profesi utamanya yang mana sih? Semuanya betul Pak. Dan dia nggak main-main. Dokter Jadi polisi jago. bisa. Dokternya jadi dokter jago. Penyanyi juga jago. Fotografer juga hasil bagus-bagus. Sutradara juga. Berhasil juga. Asal jadi duit Pak. Asal jadi duit saya mau. Oh, intinya asal jadi duit ya. Iya Pak. Dan Anda ini memang kalau dilihat ya, sebenarnya cita-citanya dulu tuh kan pengen jadi seniman. Itu salah ketikannya. Seniman. 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 Bukan Sugiman. Kamu baru pulang dari New York, Iya. jadi masih jet lag. Maaf, tipek. Gimana? Kita jangan gampang percaya komandan. Iya Dan. Dia bisa bilang dia profesinya semua itu. Iya, Kita iya. tes aja. Sebagai dokter, saya mau nanya. Bedah plastik itu kan ada yang harganya murah sampai yang mahal banget. Kalau murah jadinya gini Pak. Oke. Saya tidak plastik. Iya. Plastiknya plastik kresek. Nah itu yang membedakan harganya itu apa beda dari kualitas plastiknya apa? Hasilnya Pak. Kalau yang penting asal jadi murah Pak. Oh. Kalau yang itu murahan. Murahan. Lu, Oke. ya lu yang murahan. Iya lu. Gua murah. Lu murahan pakai han, lu pakai. Mana sih dia orang? Sorry ya, Bang, ini bercanda aja, tapi kita sebetulnya serius banget.
Canda lu. Oke, seorang Tompi ini dikenal sebagai seorang yang bermulut pedas. Apa itu pengaruh karena hobi Anda makan pedas-pedas? Nah, Betul, Pak. Cabe di jus? Betul, Pak. Luar biasa. Anda nggak sadar Anda sedang dibodohi oleh dia. Saya sadar. Tapi Ya biar kocak aja. Saya mau tanya satu hal, Dokter Tompi. Silakan. Ketika Anda bernyanyi, ada satu kalimat yang membuat saya bingung. Itu artinya apa? Sing di diu, sing di diu. Itu bahasa apa dan artinya apa? Sing di diu. Yang mana lagunya? Sing di diu, sing di diu. Kau buatku merasakan. Di situ ada bagian yang tengah-tengah pas dia. Iya. Sing di diu. Saya juga lupa, Pak. Sebenarnya tuh saya lupa lirik, Pak, bagian itu. Oh, berarti anggota kuburan ini. Band kuburan lupa. ya, Lupa lagunya ingat. lupa. Beda dong. Jadi sing di diu tuh nggak ada artinya. Nggak ada artinya, Pak. Itu bentukan apa? Kalau dalam bernyanyi itu apa jatuhnya? Sketch singing. Sketch. Bukan, Pak, bukan. Bukan sketch itu. Scat. Iya, saya ngelibuin dia aja nih. Ngelibuin dia aja. Gue lagi, iya, gue komandan. Baru sadar. Komandan, saya malah penasaran tadi yang pertanyaan komandan, kalau misalkan Mas Tompi ini terkenal dengan mulutnya yang pedas gitu. Nah. Gak ada ketakutan, Mas? Takut. Anda cukup kritis kan? Pernah datang ancaman-ancaman gitu dari pihak-pihak tertentu? Oh, pernah. Ini serius ya sekarang? Ini serius. Kita memang nggak ada bercanda. Dari tadi serius. Ya iya, kadang-kadang iya. Ada yang ngancam-ngancam juga. Tapi ancamannya nggak nyata, cuman di sosmed aja. Sosmed aja. Kita mengambil beberapa candid camera ketika Anda bilang bahwa Anda ini seorang dokter tapi ternyata fotografer keluarga Pak Presiden ya. Ini topinya sama tuh. Oh iya benar. Ini Anda ya? Betul, Pak. Kok mukanya beda? Enggak, itu ada belakangnya, Pak. Oh, Ada belakang. Oh, ini baru sama nih. Ini baru sama. Bahkan dulu dokter katanya bukan cita-citanya Mas Tompi. Oh, bukan, bukan. Lalu apa cita-cita? Saya lulus sekolah. Ini serius kan? Serius. Lulus sekolah tuh tadi mau masuk IKJ, Pak. Pengen sekolah film. Pengennya sekolah film. Sekolah seni. Iya. Cuma nggak boleh sama orang tua saya. Terus akhirnya memutuskan untuk ke kedokteran? Ya, saya pikir daripada nggak jadi apa-apa jadi dokter aja deh. Padahal almarhumah ibu adalah seorang seniman juga ya. Seniman. Punya sanggar tari di Aceh. Betul. Kok tahu? Ini saya baca nih. Bilang aja, aduh elah, jangan terlalu jujur gitu. Gak bisa, kejujuran ada di atas segalanya. Ada quote istilahnya injustice for all. Pasien Anda ini kan mayoritas perempuan ya? Betul. Sebenarnya datang ke klinik Anda untuk merubah sesuatu di badan atau di wajahnya dia tuh sebenarnya tujuan mereka itu apa? Yang paling sering? Ingin menyenangkan suami. Ingin menyenangkan suami. Suaminya senang? Suami senang sama yang lain. Makanya dia berubah supaya suaminya kembali. Katanya istri dia begitu. Iya, karena pasti ada motivasinya kan datang ke situ kan. Istri Bapak yang ngomong gitu, Pak? Istri saya? Iya. Pernah ke tempat Bapak ya? Pernah. Lah, kok lo nggak tahu? Gimana sih? Orang perginya bareng sama istri gua. Selesai dong gua juga. Kan punya grup WhatsApp sama istrinya dia juga. Oke. Jadi tujuannya untuk itu. Bisa aja salah satunya. Salah satunya. Tapi ada juga untuk menyenangkan diri sendiri, Pak. Untuk percaya dirinya dia. Percaya diri. Pernah nggak ngasih suggest sebenarnya ini nggak perlu dirubah udah bagus tapi. Oh sering, Pak, sering. Oh gitu. Sering. Jadi berarti bagus. Dokter Tompi ini bukan Kalau nggak perlu ya jangan. Nah, bukan semata-mata karena mencari duit aja kadang-kadang. Tapi tetap bayar dulu. Oh, tetap bayar dulu. Iya. Karena konsultasi jatuhnya kan tetap. Enggak, bayar biaya operasinya tetap bayar, tapi jangan dikerjain operasinya karena nggak perlu. Wah, kurang ajar nih orang. Masa bayar terus habis itu nggak diapa-apain, Mas? Iya. Kan advice-nya mahal. Nah, ya itu maksudnya biaya konsultasi kayaknya. Oh enggak dong. Bapak misalnya gini, coba menjadi pasien ya. Oke. Dok. Ya, Anda pengen operasi hidung. Saya pengen operasi nih. Bayar 50 juta misalnya gitu. Tapi kan belum Bayar dulu
Oh, kan prosedurnya gitu, bayar dulu. Bayar dulu. Bayar, mana? Ini udah 50 juta nih. Nah, bayar 50 juta. Nah. Anda nggak perlu karena hidungnya udah mancung. Duit saya belum. Kenapa nggak ngomong dari awal, Mas? Kalau saya ngomong dari awal kan duitnya saya nggak dapat. Gitu. Lu tadi ditawarin buat nanem rambut tuh lu udah bayar belum? Nah, udah. Ini gara-gara dia ngomong kayak begini. Saya nggak mau bayar dulu. Pastiin dulu nih. Bisa apa nggak begitu saya udah bayar? Kayak nggak perlu ditanam deh. Terus diapain? Dipenggal. Mana? Wendy, Adika. Ya. Itu sebenarnya dokter tahu. Lah, tadi kita udah ngomong. Takutnya nggak tahu. Udah tahu. Ngomong muncrat-muncrat ya. Gimana dok? Saya lagi gladi resik. Ditarik-tarik gitu, ini kan masih pakai lakban. Nah, kalau selain tarik pakai benang, bisa nggak pakai mang? Tarik mang! Aduh, mukanya losdol. Katanya aus. Nih, ini sekretarisnya komandan. Dia berniat ingin merubah wajahnya seperti ini. Gimana? Saran Anda sebagai seorang dokter apa? Saya lagi latihan dulu nih, kira-kira gini kalau ditarik segini, udah gitu bibir dijadiin gitu dong. Nah, Ini pakai filter nih. Filter ini. Enggak, ini asli. Enggak, ini bukan filter. Kretek ya? Ini asli. Oke. Ini latihan doang, gladi resik doang. Nah, Makanya jangan pilih klinik murah. Jadi begini. Tapi pernah dapat pasien kayak gini gak? Apa? pengen kayak gitu, udah bagus. Ada yang kan ada yang mulai dari nol sampai akhirnya jadi. Sampai ada mungkin yang kalau ibarat kata tato tuh di apa namanya touch up. Ada juga yang proses touch up. Ada. tapi bertahan berapa lama sih? Nggak, kadang-kadang maksudnya udah pernah dikerjain tapi nggak memuaskan. Iya, yang Pengen itu koreksi gitu. Betul. Renovasi lah Ya, gitu. Tapi misalnya hasilnya bagus pun itu bertahan berapa lama sih, Mas? Oh, harusnya permanen. Harusnya permanen. Harusnya bisa permanen untuk operasi tertentu ya. Ada operasi yang berhubungan dengan aging, ada yang enggak. Hah? Gitu. Anjing. Aging. Ini ada beberapa artikel hasil penyelidikan saya. Ternyata sukses jadi dokter, Tompi kecil ternyata hampir dilempar ke sumur oleh ayahnya. Ih, kenapa hampir? Kenapa kan Harusnya pertanyaannya kenapa mau dilempar? Kenapa? Kenapa, Mas? Oh enggak, itu dulu jadi waktu kecil gue sama almarhum adik gue berantem. Terus pas makanya lokasi ini ya. Minum. Jadi pas berantem di atas meja nih, meja makan. Pokoknya adik gue tuh lagi nyebelin lah gitu ya. Terus gue ngambil botol minuman pengen ngelempar nih. Terus kata bokap gue, lempar aja, lempar. Gue pikir didukung. Ternyata maksud bokap gue jangan coba-coba lempar. Iya. Begitu bilang lempar aja, gue lempar beneran. Tapi emang nggak kena gitu. Cuma abis itu bokap marah. Terus gue diangkut mau dibawa kayak mau disumurin gitu. Terus ya tapi nggak jadi. Keburu ingat deh ini anaknya gitu ya. Iya, kalau apa kejadian bukan jadi dokter. Jadi air main film dong. The Ring. Keluar dari sumur kan? Bener. Tapi ini ada juga fun fact-nya. Tompi ogah ikut fashion show. Berasa sendal jepit. Apa hubungannya fashion show sama sendal jepit? Enggak, gue pernah nyanyi sekali acara fashion show kan tinggi-tinggi banget ya. Iya. Terus kan gue berasa minoritas ya di situ ya. Ya berasa jadi kayak sendal jepit. Tapi berarti pernah ngalamin ikut fashion show? Pernah suruh nyanyi sebenarnya. Oh. Disuruh nyanyi, terus nyanyi di tengah-tengah diapit sama model. Berasa kayak sendal jepit. Berasa kayak sendal jepit. Padahal mah pupil kali ya. Udah, aku mau latihan nyanyi, cepat. Ambil nada ya. Ngapain, Ki? Latihan vokal. Latihan vokal, masih kurang vokal hidup lu. Nyanyi dia, Pak. Mau belajar nyanyi juga. Udahan yuk, udah cukup nih gue, udah lapar. Lapar? Iya. Kok lapar tiba-tiba langsung lapar sih? Ya karena aku mau ngajak kamu makan siang bareng. Tenang aja, aku yang bayarin. Mana nih? Ya udah, ayo kalau mau makan. Apa? Kenapa? Duit aku nggak ada, kartu aku juga nggak ada. Doraemon sama Sunio nggak apa? Gimana sih? Ya ampun, jangan-jangan. Saya paling ngintip loh. Cikecit. Nah, kita masukin pin.
ambil 1 juta. Nah, keluar lagi nih kartunya. Yoi, selamatkan dulu. Nah, set. Wah, nah ini dia gajian. Kok kurang 2 juta sih? Wah, baik juga nih ATM. Hah? Liatin apa? Ada apa? Lampu. Lupa. Tadi aku blokir dulu ya. Halo. Ya tolong diblokir aja ya. Iya, terima kasih. Nah, gini aja nih. Aku mau ngeprint sesuatu. Ngeprint apa sih? Ngeprint, Pak. Iya, biasalah. Ceketnya. Nih, buat kamu. Wow. Ceketnya buat kamu. Hari ini masih ribet bawa kartu kemana-mana. Solasier banget kamu. Sekarang ada BJB Cardless, fitur baru dari Digi by Bank BJB yang bisa tarik tunai dan setor tunai tanpa kartu. Kita bisa transaksi di ATM tanpa harus membawa kartu ATM. Itu gimana caranya? Aman apa enggak, Pak? Aman lah, apalagi ini kan tanpa kartu ATM, jadi nggak perlu khawatir lagi kena skimming. Ladies, cukup masuk ke Digi Mobile, pilih menu BJB Cardless, pilih transaksi setor tunai atau tarik tunai, lalu ikuti langkah-langkahnya hingga berhasil. Lalu kunjungi mesin ATM BJB terdekat, pilih tombol pada pojok kanan bawah, pilih menu Digi Mobile, pilih bahasa, pilih transaksi setor tunai atau tarik tunai. Yes. Abis itu pilih kode transaksi, lalu masukkan nomor HP yang terdaftar pada Digi Mobile kamu. Masukkan kode transaksi. Nah, tinggal masukin aja tuh uang yang ingin kamu setor atau tekan jumlah uang yang pengen kamu ambil. Konfirmasi, selesai deh. Wah, zaman semakin canggih ya. Tebel, takut banget loh. Oh. Nih. Bentar. Sebelum kita gabung joget, gue mau ngingetin nih ke pemirsa untuk hati-hati terhadap penipuan atau kejahatan sosial engineering seperti web phishing, skimming, dan sebagainya. Iya, betul sekali. Karena lagi marak banget nih sekarang penipuan mengatasnamakan perbankan. Jangan mudah percaya sama orang yang menghubungi kita mengatasnamakan bank kalau nomornya tuh nggak jelas. Jangan mudah diperdaya sama penipu ya, guys. Masih mending aku penipu daripada kamu penimbun beras. Segera buka tabungan BJB tanda mata dan nikmati kemudahan bertransaksi dengan Digi by Bank BJB, Digi Mobile, dan Digi Cash. Transaksi nggak pakai ribet, digitalin aja. Pastinya karena BJB tanda mata untuk negeri. Mana sih tangannya? Oh, oke, sorry. Ow. Kayaknya aku tuh bukan dianiaya sama orang. Aku baru inget. Gimana sih? Ngapain? Gue udah bela-belain ke polisi. Tadi kayaknya tuh aku ke dokter bedah gitu. Gimana? Ih, beneran ini aku Dokter baru yang inget tadi, banget. jangan-jangan. Kayaknya sih bener itu dokter bedah aku. Jadi tuh Wah, ini masih terpengaruh obat cius nih. Cius. Jadi ya, lupa Kalau obat cius kan berarti kan harus ciusan, harus cayaan juga. dia udah pengen buat gue bersihin. Gak bisa, ini bengkaknya agak lama. Gatel sih liatnya. Pakai obat bekam. Dia ngomongnya ngelantur mungkin karena pengaruh itu. Jangan-jangan kamu tuh sempet di anestesi ya? ya harusnya sih kayak gitu ya. Karena kan ini dioperasi gitu. Din, kan gue udah bilang. Lo tuh udah cantik apa adanya, gak usah diapa-apain. Gue gak suka deh orangnya kayak gini juga ngapain sih. Nomornya dokter Tompi tadi berapa? Katanya pacar. Katanya saya harus lapor komandan ini. Beneran ini Gerinda. Ini teman kamu salah ternyata laporannya. Bener yakin nih? Beneran. Ternyata kamu ke dokter salah tangkap loh. Apa obat bius itu bener nih. Maaf. Wah, oh ini
Ramadan datang. Tanda mulu. Maaf ya, Mbak-mbak, kami nggak bisa menahan saudara Tompi ini karena memang dari hasil interogasinya terbukti memang dia secara profesional adalah seorang dokter. Seorang dokter ahli, dokter bedah. Nah, itu dia baru ngaku kalau dia nggak digebugan. Jadi aku baru ingat, ternyata memang aku tuh sebelumnya udah janjian sama dokter Tompi buat ini nih biar mempercantik diri aku gitu. Tapi kamu tuh membuat kami semua bingung nih. Iya. Awal. Terus baru ingat, karena yang aku ingat cuman aku datang ke tempat gelap, terus bangun-bangun aku udah kayak gini. Tapi saya juga bingung sebenarnya. Seingat saya dia operasi cantengan, kenapa mukanya yang dibuang? Nah ini kan jempol. Iya, kenapa ke muka yang dibungkus? Tadi dokter Tompi bilang sama saya bahwa memang itu ada efek dari anestesinya. Tapi sebentar kalau emang operasi kecantikan, emang jadinya kayak gini nggak mau operasi. Ya masa jadi kayak gitu? Sini, mendingan kamu menurut saya jangan operasi kecantikan, operasi kecanduan. Ya. Kalau masih bengkak emang begitu tampilan. Kalau udah sembuh begini. Gua lagi tuh. Jadi Contohnya gua lagi aja. Iya. lagi bengkak begini. Iya. Ntar kalau udah nggak bengkak, Kalau udah nggak bengkak begini. lah berarti jadi laki, Bang. Kan jadi laki. Ya, jadi Nggak usah, jangan. Udah mulai ingat belum? jadi gimana ini? Gugatannya mau diteruskan atau ditarik? Ya udah dicabut aja karena saya baru inget. Maaf sekali bikin kegaduhan. Saya yang mau tuntut balik sekarang. Dok, jangan gitu dong. Ini kan dia nggak tahu. Kan pencemaran nama baik. Ya, tapi kan Halusinasi, Pak, bubur. Hah? Halusinasi. Bubur. Aduh, baru lagi. Saya rasa sih ini kan kesalahpahaman. Dokter Tompi tolong maafkan. Iya. Oh nggak bisa. Maaf ya dok. Sebenarnya saya tuh yang dia kan nggak ada maksud apa-apa. Jangan di-tweet, Dok. Tapi Mbak ini emang nggak salah dari Tolong awal. jangan di-tweet. Jangan di-tweet, Jangan Dok. di-tweet. Kalau di-tweet nanti jadi rame. Nanti diteror lagi dokternya. Menurut saya Mbak ini nggak salah. Ya. Yang berapi-api dari awal kan justru sahabat. Wah parah, usir dia dari sini. Baik, Kalau mendingan dioperasi nih mulutnya apa sih? Nanti kalau begitu Mbak Kara stay dulu di sini karena kita akan memberikan beberapa pertanyaan. iya Dan Mbak Ningsih boleh. Ayo Ningsih kita pulang. Ya. Sama Orang dokternya. itu sebenarnya itu istri saya. Plot twist juga lupa. Dokter Tompi semua pasien cewek dibilang istrinya. Berarti Anda bersalah nih. Udah terlalu emosi. Mendingan kita BAP dulu, Komandan. Ya Silakan duduk, Pak. Mbak Kara. Aduh jadi lama nih urusannya. Tenang, saya bikin cepet. Saya panggil pengacara saya dulu ya. Gak usah pakai pengacara. Mbak, pengacara nanti kita kasih akan waktunya. Duduk. Silakan duduk. Nyari apa sih? Nyari apa sih? Marah-marah mulu nih orang. Dia lagi tinggal begitu bolak-balik. Bisa nyari tulisannya. Pagi kan? Ya. Udah sini. Kita ngobrol sama dia. Fokusnya ke dia aja. Kita Komandan lupa. Beneran nih nggak mau diperbaiki. Biarin dia nggak usah dipikirin. Lu kan orang baik, baru pulang dari New York. Nih tolonglah nih. Tadi bener ini. Aduh. Gue udah ngeliat. Makanya gue udah ngeliat. Ya begitu dia mulai. Wah jempolnya kena nih. Masa kadang-kadang kejepit. Gue mesti dioperasi dokter Tompi kan nggak usah. Dia lagi kesempit tuh juga sendiri gimana sih? Saudari Kara, biasanya Anda bersama Tina. Di mana Tina? Karantina. Kara dan Tina. Bacanya karantina. Biasanya kalau Kara ini barengnya sama Witan. Biasanya juga bareng kuaci. Karawaci. Kadang-kadang sama Mbol. Atau enggak sama Dok. Kare itu kare. Yang gue bilang Karadok. Bahasa Jepang. Maksa. Saya juga mawang, Pak. Saya baru ketemu. Apa tuh? Biasanya mawang. Karawang. Aduh. Anda datang ke sini. Biasanya Matan. Kara. Kan tadi nggak dapet.
Udah? Udah, Pak. Udah, Pak. Kan komandan yang mulai. Udah, tadi. Pak. Saudara Kara. Saudari. Saudari Kara. Anda Saudara. datang ke sini marah-marah. Ternyata tersangka tidak bersalah. Gimana? Ayo jelasin. Asik, Kita butuh penjelasan. Jawab. Asik. Lu nggak pernah tepuk tangan. Lain. Jangan apa-apa, komandan semua didukung. Justru dia harus menjawab, membalas Iya, dengan ada Pak. itu. Kita berempat udah joget, masa lu? Boleh saya ulang? Ayo jawab, karena jawab sekarang. Ayo. Tadi malah jadi malu, malah nggak jawab. Ayo jawab. Ayo jawab. Ayo jawab. Aduh maaf, saya hilang. Oke. Oke. Kara ini dikenal sebagai pemain FTV, sinetron dan juga sitkom, betul ya? Semuanya om ya? Hah? Sinetron dan sitkom. Nah, tapi Tadi bilang semuanya om. Satu on. Iya, saya boleh meneruskan dulu. Boleh. Tapi saat jadi idola di sebuah sitkom, Anda pilih untuk pergi ke Amerika. Mau kompakan sama Andika Mayu. Ke Amerika aja semua. Amerikanya juga kapan? Iya, lama. Udah lama banget. Lama. Waktu itu ngapain ke Amerika? Akhirnya meninggalkan semua yang ada. Suami aku sekolah waktu itu. Terus jadi harus ikut dia karena nggak mungkin kan long distance gitu. Tahu nggak kamu ketika kamu menikah, memutuskan untuk menikah, banyak penggemar Anda patah hati. Apa? Lanjutannya. Enggak. Apakah Anda kasih mereka lem? Karena patah. Patah. Ini bukan salah komandan, ini salah lu. Kenapa salah dia? Ya yang nulis skrip. Bagaimana itu? Nggak mikir apa-apa sih waktu itu. Jadi ya udah. Karena memang suami harus pergi. Orang udah lupa nongol lagi. Jadi tanpa pikir panjang karena memang Tanpa pikir panjang, orientasinya iya nemenin karena nggak suami di sana ya. harus nemenin kalau saya udah komitmen nikah waktu itu dan memang suami harus sekolah jadi ya udah nemenin. Kalau melihat foto ini, Ya. katanya Anda ini sering Samakan. disamakan dengan Atika Hasiholan. Oh iya. Nah, Mirip ya? bagaimana pendapat Anda? Senang? Seneng-seneng aja tapi jauh deh kayaknya ya. Dekat kok, ini tuh lihat nempel. Gak maksudnya. Jauh dari dia. Nah gini. Pak, permisi, minggir. Minggir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.